Pada hari ulang tahunku, rumah di kampung dibongkar. Dapat bagian 3 juta, orang tua kasih kakak pertama 2 juta, kakak kedua 1 juta. Aku nggak dapat sama sekali. Mereka anggap aku orang luar. Terus yang barusan aku menang hari ini, juga sama mereka, nggak ada hubungannya sama sekali. Selamat ya, Pak. Lotre hadiah utama. Beneran? Ya ampun. Hadiah utama. Aku menang. Iya, Pak. Setelah dipotong pajak, 100 juta. Aku beli asal aja. Kau percaya nggak? Ini kado ulang tahun terbaik buat aku. Selamat ya, Pak. 2 kebahagiaan sekaligus. Hadiah 100 juta setelah pajak, sudah masuk ke rekening. Bapak, kartu ATM masuk 100 juta tepat. Gila. Bagus banget. Nina, dengan uang 100 juta ini, rumah dekat sekolah buat kakak pertama, biaya kuliah luar negeri buat kakak kedua, semua cukup. Masih bisa buat orang tua. Ganti rumah yang lebih baik. Aku harus cepat. Kabar baik ini, kasih tahu mereka. Mah, aku ada kabar baik. Keluarga Xiaomo ada keperluan mendesak. Sekarang pulang. Xiaomo, rumah kampung dibongkar dapat 3 juta. Hari ini masuk rekening. Panggil kamu pulang buat ngomongin pembagian. Kakak kamu 2 juta. Kakak kedua kamu 1 juta. Terus aku? Bagian aku mana? Ayo makan, makan. Aku ambil masakan. Aduh, anak ketiga, kau kan tahu. Xiaoyong tahun depan masuk SD. Kamu laki-laki sendirian, buat apa banyak uang? Ayo, kakak udah siapin minuman terbaik buat kamu. Iya dong, kamu makan kenyang sendiri, keluarga nggak kelaparan. Aku juga kuliah S2 di Inggris, biaya kuliah plus hidup, 1 juta aja masih pas-pasan. Kamu bisa nggak? Jangan terlalu perhitungan kayak gini. Maksudnya aku perhitungan? Dari bulan pertama kerja, kartu gaji udah aku kasih ke kalian. Tiap bulan 16.000, 6 tahun lebih sejuta. Biaya hidup seluruh keluarga, listrik, air, dan apartemen. Semua dari kartu aku ini. Sisa uangnya, semua kalian pakai buat bantu. Bang dan kakak kedua, aku sendiri nggak lihat 1 sen pun. Cukup, soal uang, bukan urusanmu buat ikut campur. Kakak laki-laki dan kakak perempuanmu harus pulang sekali. Cepat ke dapur, tambah 2 lauk buat semua, bikin kesal. Hari ini ulang tahunku. Nggak ada satupun yang ingat. Ayah kandungku malah nganggap aku bikin kesal. Mau makan ya? Kalau gitu, nggak usah makan semuanya. Chen Mo, lo gila. Kamu anak durhaka. Uang gue, mau kasih siapa aja terserah. Lo punya muka apa buat ribut? Kakakmu yang laki-laki, buka perusahaan, bisnis, sukses. Kakak perempuanmu kuliah S2 di luar negeri, dari Huaxing University, bikin bangga keluarga Chen kita. Kamu nggak bisa belajar? Cari duit juga nggak banyak, berkorban sedikit buat keluarga. Nggak seharusnya kah? Iya, Xiaomo, kakak laki-laki dan kakak perempuanmu. Semua orang besar yang kerja besar. Kamu harus lebih ngerti. Kenapa kamu begitu rakus? Paha ayam itu buat kakak laki-laki dan perempuanmu buat mencerdaskan otak. Nilaimu jelek lagi, makan sayang, dari kecil sampai besar. Kakak dan mbak adalah anak emas, aku cuma rumput liar. Mereka pilih kasih seumur hidup, aku selalu dikasihani, disuruh ngerti dan mengalah terus. Ngerti? Aku ngerti selama 30 tahun. Perusahaan bank bangkrut, uang tabunganku buat beli rumah. Semua masuk ke situ, pacar aku karena ini, putus sama aku. Mbak bilang lagi sekolah di Jinzhou, biaya hidup kurang. Aku nggak bilang apa-apa, jual mobil langsung kirim duit. Kalian jadi bos, satu lagi lulusan luar negeri. Aku? Umur tib. Rekening kos nggak punya rumah. 3 juta, nggak ada bagian buat aku. Apalagi yang harus aku ngerti. Xiaomo, kamu bongkar masa lalu begini, ada gunanya? Uang itu milik bapak dan ibu, mau kasih siapa aja terserah. Kamu ribut kayak gini itu nggak berbakti. Iya, Chen Mo, cuma karena nggak kebagian duit kan? Sampai bikin ribut begini jelek banget, kalian setahun penuh, nggak pernah pulang sekali, nggak jelek. Bapak operasi jantung, kalian nggak ada yang jenguk, nggak jelek, aku perjuangkan yang jadi hak aku. Itu jelek banget. Kurang ajar, siapa suruh kamu ngomong gitu? Sama kakak dan mbak? Tampar bagus. Tamparan ini, putus hubungan bapak sama kamu. Duit itu aku nggak mau ambil. Mulai hari ini, kalian anggap aja. Nggak punya anak kayak aku, keluarga ini aku tinggal. Xiaomo, suruh dia pergi. Dibesarin 30 tahun, jadi anak durhaka.
Setelah keluar pintu ini, jangan harap balik lagi. Pak, jangan marah. Xiaomo cuma omong doang, nggak sampai 3 hari pasti balik. Jangan bahas dia deh. Oh iya kak, kan kakak bilang sebelumnya, mau beli mobil. Yao Zong pergi urus bisnis. Nggak punya mobil yang layak, klien aja nggak mau lihat dia. Beli, Yao Zong kita kan bos besar, jangan sampai diremehin orang. Soal duit, pakai dulu duit 2 juta dari ganti rugi. Kalau kurang, kita masih ada. Duit pensiun, buat nambahin buat kamu. Oke, kita pergi sekarang aja. Tadinya mau ngasih tahu mereka soal menang lotre, rumah sekolah kakak, biaya kuliah luar negeri kakak kedua, rumah pensiun orang tua, semuanya udah diatur buat mereka. Pas hari ulang tahun, malah diusir dari rumah. Chen Mo, selama bertahun-tahun ini, kamu hidup kayak bahan tertawaan. Selama ini demi keluarga, rumah dijual, mobil dijual, hemat banget. Semuanya selalu mikirin mereka dulu. Sekarang aku cuma mau hidup buat diri sendiri. Beli mobil dulu, anggap aja sebagai kado ulang tahun buat diri sendiri. Halo, mobil yang ini, mulai dari 600.000. Kalau yang ini, 800. Pak, di sini kita dealer resmi Capor S. Harganya nggak ada yang murah. Di jalan sebelah, ada pasar mobil bekas. Di sini, ada sales lain nggak? Siapapun yang datang, harganya tetap segini. Nggak punya duit, jangan sok-sokan pamer. Pak, maaf, aku sales di sini. Xiao Wu, kamu mau lihat mobil yang mana? Aku kasih tahu. Yang ini, jelasin dong. Yang ini adalah model flagship terbaru, Twin Turbo. Harga 2,4 juta. Oke. Aku ambil lah. Pak, kamu nggak perlu test drive? Kamu beneran percaya dia bisa beli? Pak ini, kamu sebulan dapat berapa sih? So kayak di sini, jangan buang-buang waktu kita. Tunai, semua opsi diisi. Bayar dong. Teh. Kok kamu di sini? Salah tempat kali? Kalau kamu beneran mau ganti mobil, aku beliin kamu motor listrik baru, biar kamu di luar. Bikin malu keluarga besar Chen. Yao Zong, mobil ini keren ya, gagah dan elegan. Kamu bawa mobil ini pergi bisnis. Nggak usah kasih kartu nama, cuma parkir aja di situ. Klien langsung tahu siapa yang harus diajak tanda tangan kontrak. Iya, bagus sih. Pak, mobil ini udah... Pak, selera bagus. Ini model kita, Mobile Andalan Showroom. Orang sukses pada suka ini, tampangnya keren dan berwibawa. Mobil ini cocok banget sama kamu. Iya, bagus sih. Harganya berapa? Harga 0,2 juta. Pak, kalau hari ini pesen, bisa ngajuin diskon lagi? Siaga 10 juta, duit yang baru kita ambil, masih harus beli rumah di zona sekolah, nggak bisa habisin semua duit buat... Kamu nggak ngerti. Bu, coba pikir, Bos Chen bawa mobil ini, pergi negosiasi bisnis, satu proyek bisa dapat tambahan puluhan juta, modal mobil balik dalam 6 bulan. Lagi pula, kalau hari ini pesen, aku bisa ngajuin, diskon khusus, kurang 40.000, 2,36 juta. Oke, yang ini aja, Bos Chen keren banget. Aku urusin sekarang, Pak. Dik, beli mobil kan lihat kelas. Cuma orang kayak aku yang sukses, baru pantas pakai BMW. Kamu, Aima aja cukup. Iya nih, nggak lihat diri sendiri. Kelas berapa sih? Keluar belok kiri, di sebelah ada toko motor listrik. Yang ini kasih aja ke mereka. Mobil paling mahal di sini. Yang mana Pak? Ikut aku. Ini edisi terbatas. Cuma 3 di dunia. Di Indonesia cuma satu ini. Twin Turbo. Mesin V-Rail. Akselerasi 0 km per jam 2 kilometer. Harga 0,955 juta. Oke, yang ini aja. Bayar lunas, nggak usah diskon. Bayar pakai kartu, lunas, dik. Kamu bercanda ya? Itu 9,65 juta. Bukan 965. Isi kartu kamu berapa? Dengerin kakak dong, simpen aja kartunya. Jangan bikin malu deh. Ayah adik, ntar gagal kartunya, nanti repot sendiri. Cemo, kok aku nggak nyadar sebelumnya? Kamu sok banget sih. 9,65 juta. Sampai 7 turunan, ditambahin juga nggak bisa dapet. Uang segitu, kamu pasti mikir. Nomor kartu kamu sendiri, itu saldo. Bangun, jangan mimpi. Transaksi berhasil. Uang masuk rekening. 9,65 juta. Masa sih? 9, aku nggak salah dengar. Kok bisa punya duit segitu? Masa kamu menang lotre? Dari kecil dia udah sial. Bahkan isi ulang aja nggak pernah menang. Mana mungkin menang lotre? Menurut aku sih, dia pasti pinjam rentenir. Dik, kamu cuma demi saingan sama aku sampai pinjam rentenir? Gila banget sih, nanti bunganya bisa bikin lo bangkrut, malah nyusahin keluarga. Iya bener, lo sendiri yang cari mati, nanti penagih utang datang ke rumah, kami nggak bakal bantuin bayar utang lo 1 sen pun. TPPS 99
Udah, cukup. Udah, minggir. DATN. Jangan ngehalangin. DATN. Oh iya, Kak. Kak, bener. Orang harus tahu diri. Makanya aku nggak beli yang 2,4 juta. Karena terlalu murah. Loh, Taiwan KBAMTS 30 dirham. iPhone 65 juta content. Padahal order ini seharusnya punya aku. Beli mobil, beli rumah, lain-lain, habis hampir 20 juta, masih sisa 80 juta lebih di tangan, meskipun aku nggak ngapa-ngapain. Cuma dari bunga tabungan, seumur hidup udah cukup. Hidup nyaman, aman, dan berkecukupan, nggak perlu lihat muka orang, atau diatur-atur. Neck. Xiaomo, hari ini ulang tahun kamu. Udah makan mie umur panjang? Neck. Yao Yao, Yao Zong emang nurut. Yo, ayah hari ini ajak kalian makan enak. Makan steak. Ma, aku juga mau steak. Ajak aku juga. Ma, makan apa sih? Itu hadiah buat kakakmu. Mbak dapat nilai bagus di ujian. Nilai ujianmu berapa? Masih tebal muka makan steak? Tapi hari ini ulang tahunku. Nenek, Xiaomo, orang lain gak ingat ulang tahunmu. Nenek ingat, habiskan nih panjang umur ini. Biar selamat dan sehat tambah usia. Nenek satu-satunya di keluarga ini yang ingat ulang tahunku. Aku udah dengar soal uang ganti rugi. Kamu pulang, nenek suruh mereka, biar adil, kasih kamu satu bagian. Nenek, nggak usah. Aku nggak kekurangan uang segitu. Minggu depan nenek ulang tahun, aku pasti pulang. Oke. Xiaomo, nenek tunggu kamu. Saatnya pulang, bikin penyelesaian yang sesungguhnya. Kali ini akhirnya beres, uangnya lancar dapat ke tangan. Chenmo si bocah itu juga pergi. Sekarang keluarga kita, udah nggak ada yang bikin pusing. Bener banget, udah repot lama. Akhirnya dapat duit, kedepannya hidup lebih enteng. Xiangguo, Xiaomo buat keluarga ini, udah banyak berkorban, ujung-ujungnya nggak dapat sepeser pun. Kalian perlakuin dia begini, kalian pasti nyesel. Chenmo si miskin itu. Apa sih yang bikin kita nyesel? Udah. Hari senang. Jangan sebut anak durhaka itu. Kamu datang ngapain? Ambil uang, 80 juta. Apa? 80 juta. Kenapa nggak bilang dari tadi? Pak Chen, minum teh dulu, ya? Pak duduk santai aja. Nggak usah buru-buru. Kepala cabang kami segera datang. Pak Chen, 80 juta dari 3 cabang. Duit pesanan, mobil duit baru aja sampai. Segera kuisiin buat kamu. Masukin ke sini, 40 juta masukin karung. Dunia orang kaya, aku beneran nggak ngerti. Hari itu 3 juta di atas meja. Aku nggak punya 1 sen pun. Hari ini 80 juta ini, aku mau carain rasa sakit hati hari itu. 10 kali, 100 kali lipat, lemparkan ke muka mereka. Sisanya muat ke truk buat aku bawa. Siap. Nenek, aku bawain buat nenek, suplemen kesehatan impor, khusus buat merawat tubuh, buat jaga jantung dan pembuluh darah otak. Nenek, udah mulai dingin. Ini aku beliin buat nenek. Jaket hangat dari kulit domba. Hangat pas di badan, awet dan nyaman, khusus buat nenek lawan dingin. 2 anak, semua sukses dan sayang orang tua. Nenek beruntung banget. Kok nggak lihat Chenmo? Jangan sebut anak durhaka itu. Cuma gara-gara uang ganti rugi itu, sekarang lagi ribut, mau putus hubungan sama keluarga. Apa? Putus hubungan. Kewok itu biasanya kelihatan baik. Nggak nyangka dia bisa ngelakuin hal begini. Makanya, orang ini kalau nggak punya kemampuan, hatinya sempit lagi, udah, nggak ada harapan. Xiaomo orangnya gimana? Aku nenek-nenek ini tahu diri. Kalau bukan karena kalian pilih kasih, bagi habis 3 juta itu, bisa bikin dia pergi. Anak durhaka itu pergi juga bagus. Nggak usah balik lagi selamanya. Nenek. Kamu berani balik lagi?
Bawa karung jelek. Kalau nggak tahu, kirain kamu datang minta-minta. Jangan-jangan nggak kuat di luar. Balik buat numpang makan? Ya iya dong. Kamu bilang dia biasanya jujur banget. Nggak nyangka dia ngelakuin hal kayak gini. Nah, sekarang ada drama seru nih. Yah, acara ulang tahun yang tadinya meriah. Yang penting anaknya udah pulang. Xiaomo, ayo sini duduk. Nenek, aku pulang rayain ultah nenek. Gelang giok ini buat nenek, biar jaga keselamatan. Pulang aja udah cukup. Kualitas gioknya lumayan sih. Ini kelihatan banget. Direndam bahan kimia. Kalau dipakai lama, bisa kena kanker. Nenek udah berapa umurnya, kamu ngasih ini, kamu ngasih barang kayak gini. Mau bunuh nenek ya? Dasar anak durhaka. Kita nggak butuh barang rongsok kamu. Keluar dari sini. Dek, kalau nggak punya duit, ya bilang aja buat apa sok-sokan kaya. Nanti kalau perusahaan kakak udah go public, biar kamu jadi pegawai rendahan, bisa cari makan, betul, pokoknya kamu minta maaf dengan baik. Nanti kalau aku lulus dan balik ke sini, udah punya duit, bisa aja bantu kamu sedikit. Bantu aku? Kakak berdua hebat banget. Kok selama ini nggak kelihatan? Kalian ngirim uang ke rumah walau 1 sen aja. Kalian, satu buka perusahaan, satu kuliah S2 di luar negeri, semua pakai uang dari kartu gaji aku. Paling nggak udah 1 juta, bahkan uang ganti rugi rumah 3 juta. Juga diambil semua sama kalian. Apa? Yao Zong dan Yao Yao. Selama ini pamer di luar, anak ini udah ngasih uang banyak ke rumah, bawa uang banyak banget, tapi uang ganti rugi 3 juta, 1 sen pun nggak ada. Pak Chen, kalian sebagai orang tua, jangan begitu nggak punya hati, lahirin dan besarin kamu. Pakai duit kamu emang udah ngomong panjang lebar, ya cuma ngincer uang 3 juta itu. Bilang ya, nggak bakal dapat bagian selamanya. Xiaomo, kamu jangan terlalu perhitungan, nanti ibu ganti lagi. Ganti apaan? Aku, Chen Jiangguo, nggak punya anak kayak kamu, anak durhaka. Pas banget. Kamu nggak mau ngaku, gue juga nggak mau jadi anak lagi. Mulai hari ini, anggap aja kalian nggak punya anak kayak gue. Mbak sama kakak yang ngurusin semua, surat putus hubungan ini, tanda tangan, gue langsung pergi. Tanda tangan ya udah. Ambilin pulpen. Pak Chen, jangan tanda tangan. Jangan ngambek. Adik, udah cukup mainannya. Bikin surat kayak gini sama orang tua. Kalau ketahuan orang nggak malu. Gaya-gayaan doang. Cuma mau cari perhatian. Bukannya lu udah dari dulu. Mau gue pergi? Tanda tangan. Semua jadi tenang. Kenapa? Takut? Pai, kamu mau putus? Ya putus. Mulai sekarang, kamu nggak ada hubungan lagi sama keluarga Chen. Jiangguo, lu salah. Mana ada orang tua kayak gini sama anak kandung? Dia sengaja balik bikin masalah, ngerusak pesta ulang tahun lu. Anak kayak gini nggak gue butuhin, adik. Lu terlalu nggak tahu diri. Nenek udah sepuh. Lu milih hari ini bikin ribut. Kalau sampai nenek kenapa-napa, lu sanggup tanggung jawab? Xiaomo, tenang dulu. Ini keluarga. Bahas bareng. Waktu bagi uang 3 juta, siapa yang ngajak gue diskusi? Keluarga ini dari dulu, nggak pernah nganggap gue sebagai anggota. Kalian yang melahirkan dan membesarkan gue. Tapi uang dan budi itu, udah gue lunasin. Datang hari ini, cuma mau jemput nenek. Lucu. Masa nenek ikut lu? Lu nggak punya apa-apa. Masa? Nenek ikut lu makan angin? Iya. Aku ikut kamu. Mak, kamu udah pikun. Nenek, dia sebulan cuma beberapa ribu. Bahkan kasur yang layak, nggak bisa beliin buat nenek. Umur nenek segini, ikut dia cuma sengsara. Iya, bener. Nenek, jangan dibodohin sama dia. Hari ini dia berani kasih gelang beracun. Besok bisa kirim nenek ke liang lahat. Nenek tinggal di rumah aja. Kami rawat nenek dengan enak. Ikut dia, nenek dapat apa? Iya, Nek. Cucu besar punya rumah dan mobil. Nenek di sini nikmatin aja kan. Semua pada diam. Aku nggak peduli Xiaomo miskin apa enggak. Kukuku ini hatinya hangat. Beda sama kalian yang berdarah dingin. Nenek nggak boleh ikut dia. Di kantong dia nggak ada 1 sen pun. Pakai apa mau ngurus nenek? Iya bener, kamu mau bawa nenek pergi. Kamu pantas? Dih, jangan pura-pura jadi anak soleh di sini. Kamu bawa nenek pergi, malam ini mau makan apa? Tinggal di mana? Kamu punya uangnya? Aku nggak punya uang. 1 sen pun. Terus, ini apa coba?
Ya ampun, duit sebanyak ini. Kalian anggap 3 juta itu barang berharga. Buat aku, bahkan nggak seujung kuku. Kamu dari mana dapat duit segini? Waktu kalian bagi 3 juta hari itu, aku menang lotre 100 juta. Ini duit setruk-truk. Apa mungkin dia beneran menang 100 juta? Dik, kalaupun kamu mau, narik perhatian orang, nggak boleh nipu dong. Aku nipu? Bener. Hah, warna duit ini nggak bener, kertasnya pucat. Bener-bener, pasti itu properti sewaannya. Cemo, dulu lu cuma penakut. Kalau lu butuh duit, minta-minta di jalan, masih lebih baik daripada lu malu-maluin di sini. Anak ini biasanya, kelihatannya polos, nggak nyangka ngelakuin hal kayak gini. Cenmo, lu sebenarnya mau apa? Bawa satu mobil buat nipu keluarga sendiri. Lu bikin muka tua gue, mau taruh di mana? Gue Cenjiang gue kok punya anak. Kayak lu begini, Xiaomo, kok lu jadi kayak gini sih? Demi pengen menang gengsi, malah pakai bohongin kami. Om dan kakak yang ngomong, kalian nggak tanya aja langsung percaya. Gue menang 1 miliar, bawa uang asli pulang, kalian sepatah kata aja nggak percaya. Di rumah ini, apapun yang gue bilang salah, apapun yang gue lakuin sandiwara. Kalau gitu, gue nggak perlu jelasin lagi. Cukup, kalau kalian emang nggak bisa nerima Xiaomo. Rumah ini, kami nggak bakal balik lagi. Xiaomo, kita pergi. Nenek, baik, kita pergi. Mah, lo beneran percaya dia? Uang-uang itu. Menurut gue, yang palsu itu hati kalian. Xiaomo meskipun miskin, dia tulus sama gue. Kalian meskipun kaya, hati kalian dingin. DBSED. Tuan Chen, kami telah datang. Mobil pribadi nenek sudah siap. Kapan aja bisa berangkat. Nenek, kita pergi. Mobil sport itu lebih bagus dari mobil orang terkaya di kampung, anak ini. Jangan-jangan beneran menang ya keluarga Chen. Usir anak bungsunya, bukankah itu? Usir dewa rezeki, Pak Chen, yang Xiaomo bilang. Nggak mungkin bener kan? Dia bener-bener menang 100 juta. Mah, aku cuma main sandiwara. Kamu jangan tertipu. Gaya-gaya dia ini kayaknya pinjam rentenir. Apa? Rentenir. Mah, kamu belum tahu kan? Waktu itu di dealer mobil, dia masih pura-pura kaya, bayar 9 juta lebih pakai kartu. Dia di luar, punya utang rentenir banyak banget. Pulang main sandiwara, nipu uang pensiun nenek, anak durhaka ini, pinjam rentenir biar kelihatan kaya, terus pulang. Nipu orang tua kandung sendiri. Lebih baik dia nggak usah pulang selamanya. Kalau nggak, aku patahin kakinya. Xiaomo, kamu bilang jujur sama Nek. Uang ini beneran atau palsu? Nek, kapan aku pernah bohong sama Nek? Nek nggak peduli kamu punya uang atau nggak. Nek ikut kamu aja. Nek, simpan dulu. Soal uang itu bener atau nggak? Nanti pas di rumah kamu bakal tahu. Xiaomo, ini yang kamu sewa. Nek, kalau Nek lihat ini, pasti ngerti. Tah. Sertifikat hadiah, stempel khusus keuangan. 100 juta. Xiaomo, kamu beneran menang lotre? Menang 100 juta. Xiaomo, kamu beneran menang. 100 juta. Next sudah bilang, Hou Xiaomo kita bukan orang yang nggak berguna. Cicu kesayangan akhirnya sukses. Nek, mulai sekarang Nek tinggal di sini dengan tenang. Aku yang rawat Nek. Baik. Nek sudah bilang, Xiaomo, paling berbakti dari 3 anak. Yang paling sukses. Xiaomo, uang ini mau dikasih ke orang tuamu? Nenek, hari itu aku bilang, nggak akan ngasih mereka segampang. Uang ganti rugi 3 juta, cukup buat mereka. Yang aku hutang ke mereka, udah lunas dari dulu. Mulai hari ini, aku cuma urus. Bagus. Xiaomo, kamu bener. Dulu mereka suruh setor semua gaji buat kakak laki-laki dan kakak perempuanmu, dipakai beli mobil dan rumah. Nenek ingat semua. Orang kayak gitu, kamu kasih mereka 1 miliar, juga nggak bakal. Oh iya nenek, aku mau ambil uang buat bikin perusahaan, bikin aplikasi model AI besar.
Bidang ini udah aku geluti 3 tahun. Teknik dan klien udah ada. Sekarang dana udah cair. Mau usaha sendiri. Kamu dari kecil pinter banget, nggak kalah sama siapapun. Dulu nggak ada modal, sekarang udah ada. Apa yang mau kamu lakuin, lakuin aja. Nenek dukung kamu. Tempat ini adalah titik awal aku. Dari sendiri jadi tim. Setiap langkah benar-benar dijalani. Setiap hari maju terus. Ke sebelah cili. Pak Chen masih muda udah sukses. Kerja sama-sama kamu aku percaya banget Pak Chen. Sebagai yang termuda yang masuk daftar tahun ini. Ada yang mau disampaikan? Dulu aku naik motor listrik. Sekarang nilai perusahaan udah miliaran. Nggak ada jalan pintas. Hasil kerja keras langkah demi langkah. Target selanjutnya, puluhan miliar. Kita ketemu tahun depan. Nenek. Kok nenek datang? Nggak datang nanti, kamu aja nggak sarapan. Minum dulu bubo ini. Ngapain sih kamu kerja keras banget? Uang kan nggak kurang buat dipakai. Tiap hari tidur di kantor, badannya nggak diurus. Sibuk sedikit lebih tenang. Nenek, perusahaan sekarang nilai pasar puluhan miliar. Tapi aku mau capai ratusan miliar. Kamu sekarang semuanya udah baik, kurangnya cuma orang yang jagain kamu. Aku kenal seorang cewek. Orangnya baik, wajahnya juga cantik. Kamu hari ini temui aja. Nek, ini nggak buru-buru. Kamu nggak buru-buru, nenek yang buru-buru. Nenek udah segini umur, masih bisa hidup berapa tahun lagi. Nenek nggak minta yang lain. Cuma minta sebelum nutup mata, bisa lihat kamu berumah tangga. Oke, dengerin nenek, aku pergi. Jam 1 siang, di restoran, di hall. Kamu jangan telat ya, bikin cewek itu nungguin kamu, nggak sopan. Kebetulan malam ada acara makan di restoran di Hau, ada jamuan kerjasama, sekalian ta'aruf sambil jalan, nggak buang waktu. Ganti baju yang lebih rapi. Pergi pakai baju itu, pertama kali ketemu, harus kasih cewek itu kesan yang baik. Kamu kok pakai baju kayak gini? Nenek, aku ini punya 1 miliar. Berapa banyak orang yang ngawasin? Harus lihat apa dia datang karena orangnya, atau karena uangnya. Pura-pura miskin baru bisa uji kesungguhan hati. Bagus juga. Cari yang benar-benar tulus. Lebih baik dari apapun. Halo, apa kamu Sunian? Aku Chen Mo. Ha. Halo, duduk aja. Namaku Chen Mo. Nenek pasti udah bilang sama kamu. Aku di perusahaan kecil kerja teknisi, gaji sebulan 3.000, nggak punya rumah, nggak punya mobil, naik motor listrik pergi pulang kerja. Kondisiku cuma begini. Kalau kamu ngerasa nggak cocok, makan ini aku yang traktir. Setelah makan, kita pisah jalan masing-masing. Menurutku, cocok banget. Cuma mau cari orang yang tulus, buat hidup bareng dengan baik. Cewek ini lumayan jujur. Nenek sering ngomong sama aku, kata kamu nggak cuma ganteng, tapi juga rajin, dan bisa diandalkan. Pas. Lihat hari ini, kayak yang dia bilang. Nenek itu kayak promosi sendiri. Menurutku sih, nggak gitu. Menurut kamu gimana aku? Cantik banget. Belum pesan makanan kan? Aku panggil pelayan. Chen Mo. Heh. Ternyata bener kamu. Chen Mo. 6 tahun. Kamu bener-bener nggak berubah sama sekali. Masih kayak orang miskin. Waktu itu aku putus sama kamu. Ternyata bener keputusan yang tepat. Xiaoting. Uang itu aku pinjamin ke kakak buat modal usaha. Dia bakal bayar kok. Soal rumah nikah, kasih aku waktu lagi. Kasih kamu waktu. Chen Mo, 7 tahun, kamu bahkan nggak bisa beli toilet. Pakai apa kamu mau nikahin aku? Sayang, ngapain ngomong sama orang miskin ini? Ayo kita cepat pergi. Hotelnya udah aku pesen. Aduh jahat. Fang Ting, gara-gara dia. Kamu khianatin aku. Hubungan 7 tahun. Hubungan?
Hubungan berapa harga per kilonya? Cemoh, mobil bos Zhao. Setara uang yang kamu cari 3 kehidupan. Feng Ting. Perkenalkan, suamiku, Zhao Fuguo, bidang AI. Hari ini kami datang buat bicarain kerja sama-sama bos Moya Intelijen. Bicarain kerja sama Moya Intelijen. Kamu jangan-jangan, Lian Moyang cerdas, nggak pernah dengar kan? Itu kan perusahaan AI terkemuka di Cina, nilainya 10 miliar. Oh iya, aku lupa kamu ini kampungan. Malah soal AI, pasti nggak ngerti kan? Kayaknya dia tuh yang kirim puluhan email. Pak Zhao yang minta kerjasama. Janjian di sini hari ini, buat bahas kerjasama. Ya, dia itu. Feng Ting, 6 tahun nggak ketemu. Kamu masih sama aja. Dulu ngandalin mobil sport Zhao Fuguo. Buat ninggalin aku, sekarang ngandalin perusahaan Zhao Fuguo. Buat gaya-gayaan. Selain ngandalin cowok, apalagi yang bisa kamu lakuin? Selain ngandalin cowok, apalagi yang bisa kamu lakuin? Berani banget kamu ngomong gitu ke aku. Apa aku salah? Sayang, kamu diemin aja dia. Ngerjain istri kamu kayak gini. Ayo dong bicara. Berani ngomong gitu ke istri gue? Kayaknya kamu bosan hidup ya? Oh ya? Ya, aku bilang gitu. Apa yang bisa kamu lakuin? Nah, gue kasih tahu ya. Kayak kamu, karyawan perusahaan kecil, staff biasa. Gue telepon sekali. Bisa bikin kamu di industri ini. Nggak bakal bisa bertahan selamanya. Matiin kamu. Kayak matiin semut. Semudah itu. Pak Zhao kan? Puluhan email kamu udah diteruskan sekretaris gue ke gue. Kamu bahkan nggak tahu bos Lian Moyang. Wajahnya kayak gimana. Malah janjian malam ini bahas kerjasama. Kamu pikir gue bakal tanda tangan sama kamu? Kamu bilang apa? Dia bukannya teknisi, dengan gaji 3 juta. Namaku Chen Mo. Lian Moyang cerdas itu perusahaanku. Masa sih? Kamu? Bisa jadi bosnya Moyang Intelijen. Chen Mo, lo mabuk ya? Masih mabuk, ya? Iya. Gimana cara lo buktiin jati diri lo? Shaolin. Restoran di Hao. Datang sini. Lo kenal sekretaris Lin kan? Dia sebentar lagi datang. Apa dia beneran bos Chen dari Moyang Intelijen? Wah, lagi pura-pura jadi orang kaya nih. Waktu ultah nenek kemarin, pakai uang palsu buat nipu. Bilang menang lotre 1 miliar. Sekarang pura-pura lagi, jadi bos Moyang Intelijen. Chen, muka lo kok tebel banget sih? Iya, Kalau nggak punya duit, diem aja. Jangan keliling bikin malu. denger nggak? Bahkan kakak lo sendiri dan kakak ipar lo juga bilang gitu. Udah tahu dari awal, lo seumur hidup nggak bakal jadi apa-apa. Tadi hampir aja ketipu sama lo. Mereka kan keluarga lo sendiri. Di luar ngerendahin lo kayak gini. Nggak bener sih, selain nenek. Ini pertama kalinya. Ada yang bela aku. Lo siapa? Yang dijodohin sama dia, ya. Nanti pas nikah, dia bahkan nggak bisa keluar duit buat susu bayi. Jangan nangis ya nanti. Iya. Kalau kenal dia berapa lama? Kami kenal dia 30 tahun, masa kami nggak tahu dia orangnya gimana? 30 tahun aja kalian nggak lihat jelas dia, berarti kalian juga sia-sia hidup. Aku baru ngobrol sebentar sama dia. Udah bisa lihat, dia perhatian sama keluarga dan bertanggung jawab. Kalian sekarang ngerendahin dia kayak gini. Apa karena dia nggak mau jadi ATM kalian lagi? Lo ngomong ngaco apa sih? Cukup, berani sentuh perempuan aku. Udah lewat batas aku. Sekarang, buka mata kalian yang bejat dan lihat jelas. Ini bukti penukaran hadiah utama lotre. Harga akun lawan. Sebelum pajak 130 juta. Setelah pajak cair 100 juta. Akun lawan. Pak? Kamu menang 100 juta? Ini kode anti palsu. Dan ini stempelnya, nggak mungkin lah. Heh. Xiaomo, kamu bener-bener repot ya. Sampai lotre palsu udah kamu siapin. Iya tuh, kayak kertas, gini. Kari tempat print. Bisa bikin kan? Palsu apaan? Ini barang asli. Aku main lotre udah bertahun-tahun. Tiket asli sama palsu. Lihat aja langsung tahu. Dan aku emang denger. Teman-teman di komunitas bilang, bulan Agustus ada yang menang hadiah utama. Nama pemenangnya Chen Mo. Iya, namanya Chen Mo. Masa kamu bisa menang 100 juta? Kalian bukan nggak percaya? Kalian emang nggak mau percaya? Orang yang kalian injak selama 30 tahun, tiba-tiba punya duit. Kalian nggak bisa terima.
Enggak. Dulu waktu itu mama aku... Kamu sebenarnya selama ini apa? Aku ini emang pecundang. 6 tahun lalu kamu bilang aku nggak punya uang. Jadi aku nggak ada artinya. Tapi sekarang menurut aku, kamu, apa? Nggak ada apa-apanya? Terpaksa. Pak Chen. Pak Jao, Pak. Bapak juga datang? Pak cari aku? Malam ini acara sama Pak Ci? Ada masalah di makan malam? Kamu emang. Pak Chen dari Muyang Intelligence. Asli. Jaminan. Pak Chen, tadi semua cuma salah paham. Maaf, Pak. Aku nggak tahu diri, Kak. Maafin aku ya, jangan kecil hati. Kita duduk-duduk ngobrol santai aja. Jaringan perusahaan kami, sumber dayanya lumayan, Kak. Gimana kalau kerja sama? Tadi kamu kan mau bunuh aku. Sekarang malah mau kerja sama. Pintu moyang. Kamu seumur hidup nggak bakal masuk. Situ. Simo, rencanamu sama uang 100 juta itu gimana? Penipu di luar. Nggak sebanyak yang di rumah. Kalian dengar baik-baik. Uang 100 juta ini. Nggak ada hubungannya sama kalian. Nggak sepeser pun. Maaf. Sebenarnya hari ini aku sengaja pakai baju begini. Aku paham. Kalau aku punya uang sebanyak itu, aku juga bakal uji. Siapa sih yang nggak mau cari yang tulus? Kamu jahat banget. Hari ini aku hampir kena tipu kamu. Terus kamu masih mau ketemu kedua kali? Sabtu depan aku kosong, udah ribut lama banget. Kamu lapar kan? Ajak kamu makan enak. Gimana? Oke, Suka sama cewek itu ya? dia dari awal nggak nanya. Aku gaji berapa, waktu makan baru separuh. Fong Ting datang, kakak kedua dan kakak ipar juga datang. Mereka bertiga ngelilingin aku ngomel. Nenek, tebak apa yang terjadi? Dia balesin satu-satu buat aku. Oke. Cewek ini sih lebih oke daripada mantan kamu. Tapi hari ini ngetes dia kayak gitu. Sebenarnya kurang bagus sih. Lain kali harus beli kado buat minta maaf sama dia, Nenek. Aku tahu kok. Yao Zong, Chen Mo beneran menang 100 juta. Bukan palsu. Aku udah lihat bukti pencairannya. Kamu beneran? Masa dia sih? Beruntung banget. Beneran. Gimana bisa? Aku Chen Yaozong punya perusahaan, jadi bos. Dia naik motor listrik, makan mie instan, gimana bisa dia yang menang lotre? Kamu bilang dia punya 100 juta. Kita minta aja sama dia, ratusan meter persegi, puluhan juta gitu. Kamu kakak kandungnya. Masa dia nggak kasih? Cari dia. Aku Chen Yaozong. Apa kalah sama dia? Dia cuma beruntung aja. Aku punya bakat asli. Aku sendiri juga bisa dapat 100 juta. Akhir-akhir ini aku lihat proyek bagus. Pasti untung. Yang 2 juta kemarin itu cuma sial. Kali ini pasti nggak bakal rugi. Tapi uang kita udah dipakai beli mobil, mana ada uang buat invest? Besok pulang ke rumah, orang tua masih punya uang pensiun. Hah? Aku lihat proyek bagus. Bidang energi baru, pasti untuk investasi lagi. Yang 2 juta kemarin, bukannya habis rugi semua. Yang kemarin itu cuma sial, partner lari. Kali ini beda. Pasar udah aku kuasai semua. Return 200%. Bapak tunggu aja. Deal ini pasti untung. Aku gantiin villa buat bapak dan ibu. Sewa 2 pembantu. Biar Chen Mo, lihat apa itu kemampuan asli. Uang yang bisa dipakai di rumah. Kemarin udah semua dikasih ke kamu. Pak, Bapak kan masih punya 600 ribu. Pinjam dulu, nanti jadi 2 kali lipat. Nanti balikin plus bunga. Yao Zong, itu uang aku dan bapakmu. Uang pensiun. Bapakmu kemarin masuk rumah sakit, biaya operasinya masih dibayar Chen Mo. Jangan dipakai. Kalau Ma, nggak ada kalau-kalau. Chen Mo si kupu itu bisa dapat 100 juta. Aku Chen Yao, kenapa nggak bisa lebih kaya? Kamu bilang, dia beneran menang 1 miliar Bapak. Intinya bukan dia. Aku, kalau ada kesempatan, bisa dapat 10 miliar, 100 miliar, 1000 miliar. Ini aku sama ibumu. Tabungan seumur hidup, 680 ribu, kamu ambil. Hemat dikit ya. Tenang, nanti kalau aku udah dapat duit, aku balikin 10 kali lipat. kalau rugi gimana? Yao Zong mampu, aku percaya dia. Yao Zong,
Furnitur kayu merah, 180. Sewa kantor, sebulan 32.000. Saldo kita mau habis. Buru apa sih? Kantor nggak bikin mewah dikit. Orang lagi urus bisnis. Semua pada ngeremehin kamu. Cemoh. Kamu menang 1 miliar. Terus, aku mau bikin kamu tahu. Siapa yang paling sukses di rumah ini? Orang yang paling sukses. Malam ini? Semua biaya? Aku yang bayar semua? Wah. Hari ini udah banyak keluar duit. Kamu takdir mereka minum. Paling nggak 100 ribuan. Kartu kamu masih ada duit nggak? Takut apa sih? Adikku menang 1 miliar. Kalau habis, minta aja sama dia. Aku kakak kandungnya. Masa dia nggak urus aku sih? 1 miliar. Terus dia bisa kasih kamu berapa? Si bego itu, dia nurut banget sama kita. Ya minta berapa aja dikasih. Kalaupun dia disuruh kasih duit, semuanya ke kita, dia pasti nggak bakal. Ngomong sepatah kata pun. Cheers. Kalahin dia. 1 jam yang lalu. Jam yang lalu, itu kalian sendiri yang beli. Petty Machi. Aku nggak perlu ngapa-ngapain. Tinggal liatin kalian. Gimana caranya aku masuk ke dalam sini? Perempuan aja yang ditentuin. Lihat. Yao Yao beli barang-barang ini, semuanya lumayan mahal. Uang dia bukannya buat biaya kuliah di luar negeri. Dipakai kayak gini, nanti nggak punya uang gimana? Yao Yao biasanya capek banget belajar. Santai juga wajar. Dia udah segede gini. Pasti punya pertimbangan sendiri. Soal kuliah di luar negeri. Dia lebih peduli dari kita. Nggak usah khawatir. Xiaomo. Masa? Daging di kulkas itu. Keluarin. Biarin cair. Xiaomo. Denger nggak? Xiaomo udah kamu usir. Mananya masih di rumah. Rumah ini tanpa dia. Apa kita nggak bisa makan? Aku masak sendiri. Rumah yang baik-baik aja. Kenapa jadi kacau begini? Cuma masak doang kan? Apa sih yang hebatnya? Pak Chen. Hah? Pak Chen, jangan bikin aku takut. Pak Chen, Pak Chen. Gimana keadaan suami saya? Pasien kambuh jantungnya harus operasi sekarang juga. Biaya operasi plus rawat inap. Kira-kira 600 ribu, keluarganya bayar dulu. 600 ribu. Dokter, bisa operasi dulu nggak? Aku cari uang dulu. Ini aturan rumah sakit. Aku juga nggak bisa bantu. Cepat cari uang ya. Kondisi pasien nggak bisa ditunda lagi. Yao Zong, ayah kamu kambuh jantungnya. Di rumah sakit, harus operasi sekarang. 600 ribu. Mak, aku lagi bahas kerja sama penting. Nggak bisa ninggalin. Kamu cari Yao-Yao aja. Xiao Chen-nya, ada urusan mendesak. Enggak lah. Urusan apa? Yang lebih penting dari nemenin Pak Wang. Ayo, lanjut, minum. Ini aku minum buat Pak Wang. Halo? Yao Yao. Bapakmu di rumah sakit? Ma, aku lagi reuni. Nggak bisa ninggalin. Nanti pas aku pulang aja. Nanti aku kuliah di luar negeri. Jarak sama kalian jadi jauh. Ayo minum, malam ini mabuk sampai pulang. Oke? Ini gimana dong? Kamu keluarga Chen Jiangguo ya? Cepat bayar 600 ribu. Kondisi pasien buruk banget. Nggak bisa ditunda lagi. Faci. Xiaomo. Bapakmu itu. Ibu dari Pak Chen ya? Pak Chen lagi rapat sekarang, Bu. Kalau ada apa-apa bilang sama aku aja. Bapaknya. Jantungnya kambuh. Di rumah sakit. Bu, jangan panik. Aku langsung kabarin Pak Chen tentang proyek ini. Bagi hasil keuntungan. Kenapa? Ruang operasi. Yao Zong dan Yao Yao nggak bisa datang. Jangan nangis. Rumah sakit mana? Aku langsung ke sana. Rapat stop dulu. Ada urusan mendesak di rumah. Xiaomo. Uangnya udah dibayar. Pasien Chen Jiangguo.
Pernah operasi jantung sekali. Waktu itu pakai aspirin, alergi penisilin. Setelah operasi gampang detak jantung nggak stabil, tekanan darah agak tinggi. Suruh dokter bedah lihat catatan medis lama. Pakai obat hindari alergen. Aku ngerti, kamu kerabatnya. Kerabat. Xiaomo, kamu... Xiaomo, kamu nggak duduk sama mama. Lao Chen, catatan operasi sebelumnya. Kamu yang kasih kan? Krusial banget. Nggak ada itu. Risiko operasinya bakal jauh lebih tinggi. Anakmu ini bener-bener bakti ya, Xiaomo. Kalau hari ini nggak ada kamu, Mama beneran nggak tahu harus gimana. Di saat kritis, yang paling kalian banggakan, Kak sama Mbak Mana, di mana, mereka semua sibuk, Yao Zhong lagi negosiasi proyek. Yo, mereka pasti nggak sengaja. Ma, waktu aku datang, lagi ngadain rapat yang sangat penting. Aku batalkan. Ini bukan soal sibuk atau enggak, tapi mereka peduli atau enggak. Lo kesini ngapain? Aku datang Kak. Kamu anaknya nenekku. Nenek udah lebih 70, nggak kuat kaget. Kejadian orang tua ngubur anak mudanya, dia nggak kuat. Anak durhaka. Minggir. Xiaomo, kamu jaga di luar ruang rawat seharian. Pasti udah lapar. Mampir makan dulu. Ma, belikan kamu. Aku pulang masih ada urusan. Dah, Xiaomo udah pulang. Pulang ya udah. Anak kayak gitu. Aku udah lama nganggap nggak punya, Pak. Kamu nggak boleh bilang gitu. Tadi waktu paling bahaya, Yao Zhong dan Yao, nggak ada satupun yang datang. Kalau nggak ada Xiaomo, lo udah mati. Mama bener. Kehilangan Xiaomo, kita suatu saat pasti nyesel. Pak Chen, Bapak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu atur nutrisi pemulihan setelah operasi, sama perawat semuanya siapin. Oke. Pak Chen, denger-denger kamu berantem sama keluarga. Kenapa sekarang masih baik sama mereka? Mereka nggak punya perasaan. Aku nggak boleh jadi orang nggak tahu balas budi. Yang harus aku lakuin, aku nggak bakal kurang satu pun. Tapi lebihnya, nggak ada sepeser pun. 2 bulan kemudian, akhirnya boleh pulang juga. Badan masih lemah. Kamu nggak tanya siapa yang jemput. Yao Zhong, aku hari ini pulang. Kamu ada waktu nggak? Ya ampun, Pak. Proyek lagi kritis. Beneran nggak bisa ninggal. Kalian naik taksi aja. Ongkosnya aku yang bayar. Yao, kamu hari ini ada waktu nggak? Pak, aku ada urusan. Nggak bisa. Tanya kakak laki-laki ada waktu nggak? Pada sibuk. Selama ini, Waktu kamu sakit, yang sibuk kesana kemari, itu Xiaomo. Waktu operasi jantung kamu dulu, dia di kursi ini, tidur setengah bulan. Kali ini dia bayar, jaga operasi. beritahu dokter kondisi sakit. Lao Chen, kamu bilang, apa kita salah? Aku nggak minta dia datang. Lao Chen, kamu ini, mulut keras seumur hidup. Bikin anak laki-laki hilang. Om, Tante. Bos Chen tahu hari ini keluar. Khusus suruh aku jemput kalian. Bos Chen? Maaf merepotkan kalian. Xiaomo, sekarang gimana keadaannya? Bos Chen baik-baik aja. Perusahaan udah jalan. Cuma sibuk banget. Sering lupa makan. Kamu bilang sama dia, makan harus tepat waktu. Nanti bisa sakit. Tolong, kamu perhatian lebih. Tante tenang aja. Aku akan... Bos Chen, orang tua udah diantar pulang. Pembantu juga udah diatur. Makasih, kerja keras. Satu hal lagi. Kakakmu, proyek investasi itu, izinnya bermasalah. Mungkin penipuan. Kakak perempuanmu yang kedua, belanja kartu terus naik drastis. Bulan ini udah habis hampir 1 juta. Mereka tahu aku punya 100 juta. Kira udah habis, bisa minta lagi sama aku, nggak usah diurus, biarin mereka belanja, aku mau lihat deh. Gimana mereka nanggung akibatnya? Ngerti? Yao Zhong, hari ini adalah hari bayar DP. Dana dari Pak Wang udah masuk belum? Buru apa? Proyekku aman banget, Pak Wang bilang. Minggu ini dana masuk. DP rumah sekolah apa sih? Beli villa aja cukup.
Nomor kosong? Ada apa? Nomor kosong. Lalu yang 2,6 juta, uangnya mana? Nggak mungkin. Chen Yaozong, batas waktunya udah habis. Pokok plus bunganya 3,2 juta. Kurang, kalian hari ini nggak bakal keluar dari pintu ini. Kurang, kalian hari ini nggak bakal keluar dari pintu ini. Kasih waktu beberapa hari lagi, dana proyek sebentar lagi masuk. Oh, sebentar lagi masuk. Jadi maksudmu, sekarang nggak punya uang dong? Kalau nggak punya uang, kamu, organ tubuhmu dijual. Ginjal, hati. Masih ada harganya, kamu pilih sendiri. Jangan. Adikku punya uang, dia baru menang 100 juta. Pasti bisa bayar. 100 juta. Iya. Adikku punya duit. Sekali telepon, dia langsung kirim duit. Kalau gitu, lu hidupin speaker sekarang, nggak dapat duit. Hari ini jangan harap keluar pintu ini. Halo. Xiaomo, siapa kamu? Aku? Peng. Xiaomo, Bang lagi ada masalah nih. Butuh duit. Kamu jadi kakak? Gagal banget sih. Adik sendiri nggak tahu nomor telepon kamu. Mereka cuma ribut dikit. Kita pasti bisa dapat duit. Kasih waktu 3 hari lagi. 3 hari pasti bayar. Oke. Aku kasih kamu 3 hari lagi. 3 hari lagi kalau nggak ada duit, kantor kamu ini. Sama kamu juga gue beresin. Mbak Chen, biaya ruang VIP total 20 debit. Mbak Chen, saldo nggak cukup. Ada kartu lain, Mbak? Mana mungkin? Uang juta udah habis. Kartu aku kosong. Kamu bayarin dulu ya. Mana gue punya duit segitu? Gaji gue sebulan, berapa doang? Kamu tahu kan? Terus gimana? Adikmu, bukannya dia menang 100 juta. Minta aja sama dia, kakak adik kandung 28.000. Masa dia nggak pinjemin? Perusahaan adikmu gede banget. Seluruh gedung ini, semua milik dia. Cuma hoki doang. Si Shenmo itu bisa apa? Aku tahu lah, cuma lagi mujur aja. Beli tiket lotre, kalau nggak ada itu, dia sekarang nggak ada apa-apanya. Kok belum buka pintu? Lagi ngapain? Halo, cari siapa? Ada janji nggak? Kari Chemo. Aku istrinya kakak. Ini saudara kandungnya. Nggak ada janji. Nggak boleh masuk. Hubungin Pak Chen dulu. Cecek dulu ya. Apa maksudnya nggak boleh masuk? Aku cari adikku. Emang harus izin kamu. Kamu tahu kita siapa nggak? Kamu cuma satpam. Berani nahan kita. Udah nggak mau kerja ya? Halo, Pak Chen. Dick. Akhirnya kamu datang. Kalian ada perlu apa? Dengar kamu bikin perusahaan ya? Makanya mampir lihat-lihat, sewa gedung ini nggak murah kan? Iya. Dick, kita cuma mau kenalan sama tempatnya. Keluarga, nanti sering-sering main ya, udah lihat? Kalau gitu, kita Xiaomo, kakak ini ngomongnya belak-belakan. Kamu jangan tersinggung ya, perusahaan kakakmu. Ada masalah sedikit, butuh dana darurat buat muter. Sekarang kamu kan udah jadi bos besar. Kasih sedikit aja kayak remahan. Udah cukup buat kita lewati. Kakak juga, akhir-akhir ini lagi susah duit. Bisa nggak pinjemin kakak dulu? Beberapa ratus ribu buat darurat? Nggak mau pinjem. Cemo, minta utang sama kamu itu tandanya kami hargai kamu. Jangan terlalu nggak tahu diri, kakakmu terlalu buru-buru, ngomongnya agak ngegas. Tapi kita ini kan tetap keluarga. Masa kamu tega lihat kita susah? Kita udah nggak ada hubungan dari dulu. Perjanjian putus hubungan keluarga, hitam di atas putih, uang, nggak ada hubungan sama kalian, nggak ada hubungan sama sekali, Chenmo. Kamu seorang punya 1 miliar, lihat kakak kandungmu sendiri, dikejar-kejar penagih utang di depan pintu aja nggak peduli, hati kamu kayak Kamu udah rencanain dari awal kan? Sengaja sembunyiin soal menang lotre. mau ambil sendiri aja. Iya, dia pasti mau, ambil semua uangnya sendiri. Tiket lotre. Aku mau ngatur sesuka aku. Kalian udah selesai ngomong? Ya pergi aja. Cemo, kamu pegang 1 miliar. Nggak peduli keluarga mau hidup atau mati, kamu masih punya hati nurani. Antar tamu keluar. Bos Chen bilang antar tamu. Jangan sombong. Dasar beruntung aja. Kamu kira bisa jaya berapa hari? Kamu nggak peduli kakak kandung. Kamu bakal kena petir. Nanti jangan biarin mereka masuk lagi, iya?
Nggak dikasih 1 sen pun. Bener-bener, dasar nggak tahu terima kasih. Pulang cari orang tua. Suruh orang tua ngomong sama dia. Iya dong, dia paling dengerin omongan orang tuamu. Moyang intelligent. Tolong kamu ini. Kasih ke Xiaomo. Bilang aja, ini dari ibunya buat dia. Sup iga rebus. Tante, aku nggak bisa ambil keputusan ini. Om dan Tante. Bos Chen di atas. Aku antar kalian ke atas. Silakan masuk. Xiaomo, dengar katanya kamu sering nggak mau makan dengan baik. Aku bikin sedikit sup iga buat kamu. Kotak ini, dulu waktu kecil di rumah ada 2. Yang satu buat kakak laki-laki, yang satu buat kakak perempuan kedua. Aku nggak pernah. Xiaomo. Dulu mama. Alipay udah transfer 20.000. Kedepannya tiap bulan tetap ada transfer. Uang pensiun, dikirim tepat waktu. Kamu pikir, kami datang minta uang? Apa kita kekurangan uang segitu? Uang kalian kan udah diambil sama bank. Rawat inap kemarin 600.000. Aku yang bayar, uang pensiun dipakai dia buat investasi, habis semua. Sekarang di tangan kalian, masih berapa? Jangan berantem, susah-susah ketemu. Kita datang mau ngomong sesuatu sama kamu, bang dan bak kamu. Sekarang di rumah, satu tiap hari tiduran, gak mau makan. Satu ngurung diri di kamar. Apa kamu bener-bener gak punya hati? Gak mau urus mereka lagi? Bener aja, aku bilang tadi gimana? Tiba-tiba inget bawain aku. Ternyata masih demi mereka. Hari ini aku bilang lurus-lurus. Kita semua udah dewasa, perbuatan sendiri tanggung sendiri. Aku nggak bakal bantu mereka lagi sedikit pun. Uang pensiun kalian, tiap bulan masuk tepat waktu. Kalau kalian mau, bagiin ke mereka. Itu hak kalian. Tapi, siapapun dari kalian, aku nggak bakal temui lagi. Xiaolin, antar tamu. Silakan. Xiaomo. Sop ini, kamu ingat diminum ya? Tadi aku bikin daging kecap, yang terakhir kamu bilang pengen. Kenapa? Kayaknya, Nggak terlalu. waktu kecil, orang tua aku sering ke sekolah, bawain makanan buat bang dan mbak. Sup iga, daging kecap. Begitu tutupnya dibuka, semua teman sekelas di kantin pada ngelilingin. Aku cuma bisa duduk di pojokan. Waktu itu aku mikir, kapan ya, mereka bawain aku sekali aja. Hari ini akhirnya bawain juga. Sensiap tahun baru pertama. Cuma biar aku terus bersihin kotoran bang dan mbak. Masih ada nenek yang sayang kamu. Nanti kalau kamu mau makan apa, aku masakin apa aja. Yang orang lain punya, kamu juga punya. Yang orang lain nggak punya, kamu juga punya. Sayang. Aku sekarang seneng banget. Ada kamu di sini. Aku juga seneng. Gimana? Dia udah janji kasih uang belum? Kalian kan sukses. Lulusan Oxford yang pinter, bos besar punya perusahaan. Urusan sendiri selesaikan sendiri. Jangan repot-repot ganggu Xiaomo lagi. Orang tuamu kok sekarang? Malah bela dia. Peduliin mereka, tapi Chen Mo sekarang beneran kejam banget sih. Cara lembut nggak mempan, ya pakai cara keras. Aku nggak percaya nggak bisa bikin dia nurut, rekam video, upload ke internet, bilang dia menang lotre, terus tinggalin keluarga dan usaha, dia kan pengusaha, paling takut nama jelek, harga saham turun, dia bakal datang kasih kita uang. Punya uang nggak kenal orang tua, nggak masuk akal, kamu bilang adik kamu, dapat lotre 100 juta, terus tinggalin keluarga dan usaha, bisa cerita lebih detail, uang nggak kenal ibu, langit, uang nggak kenal ibu. Uang nggak kenal Woying, akal susah, uang nggak minum mimpi, langit akal susah, uang nggak kenal bapak ibu, langit. Dari kecil sampai besar, ortu kasih dia makan dan pakaian, biayain sekolah, dia nggak bersyukur sama sekali. Sekarang udah punya uang, keluarga kita ini dibuang kayak sampah. Kamu bilang, mana ada orang yang nggak punya hati nurani gitu? Semua pada kasih pendapat. Ini adik. Kocak banget sih. Punya duit lupa asal, orang kayak gini paling menyebalkan. Moyang intelijen akhir-akhir ini lagi ngetop. Nggak nyangka bosnya kayak gini. Perusahaan ini pasti bangkrut. Berita terbaru, perusahaan Moyang intelijen. Skandal gede banget nih. Live. Siapa sih yang apps? Beli sahamnya pasti bonkos. Pak Chen, udah nomor 1 di trending. Harga saham buka turun 7%, masih turun terus. Komentar semua pada ngomel. Kita perlu nggak suruh satpam urusin? Biarin mereka terus ribut. Makin gede keributannya makin bagus. Dik, kita juga nggak minta. Kamu kasih berapa? Ayah udah sekarat? Setidaknya kamu jenguk dia dong. Jadi orang, nggak boleh setega ini. Iya, bapak kandung aja mau sekarat, masih ngumpet nggak mau ketemu. Dasar durhaka. Chen Mo, keluar lo. Yang durhaka, keluar.
Akhirnya kamu keluar. Xiaomo, kok kamu setega ini sih? Ayah sampai marah besar sama kamu. Kita bahkan ketemu kamu aja susah banget. Punya uang lupa diri. Orang kayak gini paling menyebalkan. Mau yang intelijen lagi naik daun. Nggak nyangka bosnya kayak gini. Kalian mau apa? Permintaan kita sekarang, punya uang nggak kenal orang tua. Durhaka, ayah operasi jantung kali ini. Habis 2 juta. Punya uang nggak kenal susah. Masih butuh uang banyak. Punya uang nggak kenal orang tua. Masalah ini kita anggap selesai. Kamu keluarkan uang ini. Setelah ini kita hidup masing-masing. Nggak akan ganggu kamu lagi. Permintaan ini nggak berlebihan. Merawat orang tua itu kewajiban. Bayar biaya operasi, selesai, cukup masuk akal, iya. Bagaimanapun juga, sebagai anak laki-laki, setidaknya harus bayar biaya berobat dong. Bang dan Mbak udah bilang, nggak perlu dibagi rata 1 miliar. Cuma minta biaya operasi. Udah cukup mengalah. Gedung pusat moyang intelijen, kita bisa lihat. Banyak orang lagi kumpul di sini. Ini kan Yao Zong sama Xiao Qin. Kok mereka bisa kayak gini? Mah, Jangan panggil aku nggak punya kamu, anak nggak punya hati. Kalian dulu pilih kasih ke yang pertama sama kedua. anggap Xiaomo kayak pembantu. Sekarang malah kalian biarin mereka bikin ribut di depan kantor. Kalian masih orang tua nggak sih? Kakak laki-laki sama kakak perempuannya kena masalah, cuma mau minta tolong sama Xiaomo. Udah, dari kecil sampai besar, yang pertama sama kedua kalian anggap harta. Anggap Xiaomo kayak rumput. Sekarang kalian paling pilih kasih. Anak yang paling kalian banggakan. Kenapa malah minta tolong sama Xiaomo yang paling nggak berguna? Kalian ini adil nggak sih? Pace, Kalian ngomong enak aja, ujung-ujungnya tetap mau. 100 juta itu. Nggak ngaku ibu, nggak masuk akal, nggak ngaku bapak ibu. Nggak ngaku ibu, nggak bisa diterima. Kita udah nggak kuat lagi, nggak masuk akal. iya nih, kan bukan minta ke kamu, 100 juta itu. Sekarang perusahaan kamu gede banget. Kasih sedikit aja, kondisi hidup di rumah bakal jauh lebih baik. Ini buat kamu nggak ada artinya. Kalau aku emang nggak kasih gimana? Nggak masuk akal. Uang tiket berlebih, di rumah sakit, nggak masuk akal. Orang ini punya hati nggak sih? Dulu keluarganya baik banget sama dia, sekarang dia sukses. Nggak peduli sama keluarga sama sekali, bapak kandungnya aja nggak diurus. Kamu ini manusia nggak sih? Bos moyang intelijen, gini kelakuannya. Videoin terus upload ke internet, biar semua orang lihat wajah aslinya. Biar perusahaannya bangkrut, iya. Biar harga sahamnya anjlok. Uang hari ini, kamu harus kasih. Kalau nggak, kamu sama perusahaanmu bakal hancur semua. Pak Chen, kakak laki-lakimu bilang, 1 miliar, kamu tinggalin keluarga dan usaha. Apa yang mau kamu? Aku nggak bersalah. Minggir. Aku ayahnya Chenmo. Aku mau ngomong. Aku ayahnya Chenmo. Aku mau ngomong. Kebetulan datang, bilang di depan kamera, bilang dia nggak berbakti, makin keras, makin bagus, baru dia takut, baru dia bagi-bagi uang ke kita. Iya, Pak, bilang aja, dia nggak pernah urus bapak, dia punya perusahaan, paling takut reputasi buruk, nanti harga saham turun, pasti dia minta damai sama kita, nanti gampang urusannya. Bapak ayahnya Chenmo, anak laki-laki bapak yang pertama bilang, semuanya bener Pak, nggak peduli sama kalian, malah ngambil sendiri 1 miliar. Berita. Mereka bilang semua salah. Anak bungsuku, Chenmo, anak yang berbakti. Dia kerja 6 tahun, gaji semua dikasih ke keluarga. Aku sakit jantung. Operasi, dia yang bayar. Jaga di rumah sakit 20 hari, kakak laki-laki dan kakak perempuan. Nggak ada satupun yang pulang, uang ganti rugi 3 juta. Karena aku pilih kasih, 1 sen pun nggak dikasih ke dia. Iya. Aku sebagai bapak, nggak pantas. Juga ibunya, juga nggak pantas sama dia. Selama ini, selalu dia yang jaga kita. Kami nggak pernah rawat dia sehari pun. Maafin kami, nak, sama orang tuamu. Oh, gitu toh? Orang tua pilih kasih. Sampai ngusir anak yang berbakti, Kak Mas dan Kak Mbak malah teriak-teriak nggak terima. Menurut aku, mereka itu mau dapetin 1 miliar itu, mereka malah belain aku. Pak Chen, barang yang Bapak minta, udah siap semua. Pa, kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas adek, yang ngemplang. Kamu diancam sama dia, ya? Pasti diancam sih. Dia cuma modal, kita nggak punya bukti. Makanya dia paksa, Pak. Bohong buat dia. Chenmo, kamu bener-bener gila. Iya, nggak bisa ngasih bukti. Berarti kalian komplotan nipu. Cukup. Nggak ada yang ancam aku. Kali ini nyaris mati. Aku jadi sadar. Banyak, termasuk selama ini.
Sikapku kemo. Aku yang salah. Kamu mau bukti, kan? Ini buktinya. Ini rekening bankku, 6 tahun terakhir. Setiap transfer gaji, setiap kiriman ke rumah, semua bisa dicek. Lebih dari 130 meter persegi, semua buat rumah ini. Uang ganti rugi 3 juta, aku nggak ambil 1 sen pun. Biaya rumah sakit 600 ribu, aku yang bayar. Kalian bilang kalian yang tanggung biaya rumah sakit. Mana kartu kredit kalian? Mana catatan kepake abis? Keluarin. Kalian bilang aku nggak peduli orang tua. Tapi pas bapak operasi, aku nunggu di luar. Kejam, kalian satu lagi minum-minum. Satu lagi nyanyi. Kalian satu lagi minum-minum. Satu lagi nyanyi. Pencuri teriak maling. Barusan nangis kayak gitu. Semua cuma akting. Orang tua pilih kasih. Akhirnya ngomong jujur. Uang. Aku nggak bakal kasih kalian 1 sen pun. Urus sendiri masalah yang kalian bikin, mulai hari ini. Nggak ada lagi yang bakal bersihin kotoran kalian. Kalau kalian datang lagi, aku bakal gugat kalian secara hukum. Xiaomo, Papa minta maaf sama kamu. Kalian hari ini ngomong yang sebenarnya. Aku makasih kalian, tapi kebenaran nggak bisa nutupin luka puluhan tahun yang lalu. Anak, sebaik ini. Aku sendiri yang ngusir. Kamu bilang kan, dia pasti takut. Sekarang gimana? Udah 3 hari. Mana uangnya? Kasih aku waktu beberapa hari lagi. Adikku yang bungsu masih ada. Ah, adik bungsu lagi. Beritanya udah kami lihat. Kamu seharusnya dari adikmu. Nggak bakal dapat 1 sen pun. Utang 3 juta, 200 ribu. Hari ini kasih penjelasan. Barang-barang di rumah ini, kami angkut buat bayar utang. Sama mobil dan rumah kamu. Semua jadi milik kami. Kalau kurang, besok kami datang lagi. Ambil organ tubuh kamu aja. Anak udah aku kirim ke rumah orang tuaku. Kamu tanda tangan ini. Kamu mau cerai sama aku. Aku udah ikut kamu bertahun-tahun. Ujung-ujungnya rumah aja nggak bisa pulang. Percaya sama aku masih bisa bangkit lagi. Chen Yaozong, nggak akan berubah. Apa aku nggak tahu kamu kayak gimana? Bertahun-tahun, setiap kali ada masalah, kamu selalu minta uang sama Chen Mo. Kalau nggak ada dia, keluarga kita udah dari dulu tidur di jalan. Sekarang bertengkar hebat sama dia, modal apa buat bangkit lagi? Dazan Hong Yuan. Chen Yao, masalah di internet. Sekolah udah ngecek, perilaku nggak baik. Dampaknya parah banget. Setelah diteliti, diputusin, kamu dikeluarin dari sekolah. Tapi aku udah berhasil daftar. Program S2 di Universitas New Jing. Kalau DO sekarang, surat penerimaan itu jadi batal juga. Dengan kondisi kamu sekarang, meskipun kamu diterima, sekolah juga bakal tahap cek latar belakang, langsung nolak kamu. Kalau gitu, selama ini, semua pelajaranku. Semuanya hilang. Sekarang aku cuma anak SMA. Orang harus tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ijazah tinggi juga nggak guna. Nggak punya moral. Buku sebanyak apapun, tetap nggak bisa jadi orang. Tanda tangan yuk. Yuk. Xiaojiang, aku hancur. Sekolah ngeluarin aku. Niu Jing juga nggak jadi. Aku nggak punya apa-apa lagi. Pergi, tanpa duit 100 juta adik kamu. Kamu pikir kamu masih apa? Maksud kamu apa sih? Maksudnya? Dari kepala sampai kaki, selain duit adik kamu, apalagi yang layak aku lirik? Dulu kamu pakai gaji dia, pura-pura jadi putri, terus adik kamu menang 100 juta, aku kira dia bisa kasih kamu beberapa juta. Tapi sekarang adik kamu nggak peduli. Kamu nggak punya duit malah cari aku. Mimpi aja. Sweetie, let's go. Balik sini.
Aku udah habisin banyak duit buat kamu, balikin, balik! Kalau dulu aku, nggak gitu sama adek. Kalau nggak dengerin kakak buat keributan. Sekarang nggak bakal kayak gini kan? Setelah keributan itu, perusahaan tiba-tiba jadi populer. Harga saham nggak cuma balik lagi, malah naik 2 kali lipat. Nenek bilang aku dapat berkah dari musibah. Udah diinjak-injak sampai bawah, malah berdiri lebih tegap. Perusahaan dapat 2 penghargaan internasional, nilai pasar tembus 20 miliar. Aku sama Sunian juga udah nikah. Nenek bilang, ini seumur hidup dia, hari paling bahagia. Zhou Xiaoqin cerai sama kakak, anaknya dikasih ke dia. Utang kakak, sampai sekarang masih belum lunas. Makanya cuma bisa sambil antar makanan sambil bayar utang. Setelah kakak kedua dikeluarkan dari sekolah, pendidikannya berhenti di SMA. Akhirnya cuma bisa kerja di supermarket. Itu Xiaomo kan? Uang pensiun tiap bulan masuk tepat waktu, 20.000, nggak pernah telat sehari pun. Tapi mereka mau ketemu aku. Aku nggak pernah ketemu. Anak ini punya rezeki. Papa, mama, sayang semua. Nggak peduli kamu nanti kayak gimana. Dapat peringkat 1 atau paling buncit. Sukses atau nggak sukses. Nah, papa, mama, sama nenek. Semua sayang kamu. Nah, Xiaomo, kamu mau nggak kasih tahu Jianghua mereka? Hal-hal yang mereka lakuin, nenek juga nggak terima. Nah, tapi nenek tahu kamu anak yang setia sama perasaan. Papa kamu kesehatannya udah nggak baik. Kalau nggak ketemu dia lagi, nenek takut kamu menyesal nanti. papa, aku udah bisa naik. Pelan-pelan, hati-hati jatuh. Xiaomo, yang dulu kamu naik waktu kecil, mirip sama yang ini. Itu Xiaomo. Kejadian waktu masih kecil banget. Kamu ternyata ingat. Nggak tahu juga, dia sekarang hidupnya gimana. Xiaonian hamil, hitung-hitung hari, udah waktunya lahir, tapi Xiaomo juga nggak mau ketemu kita. Aku nitip orang bawa telur ke sana. Xiaomo. Sunian udah melahirkan, nenek suruh kalian ke sana lihat-lihat. Iya, oke. Aku naik ambil telur. Udah dikumpulin dari dulu, tinggal nunggu hari ini. Waktu kamu kecil, juga naik sepeda kayak gini, sepeda itu udah dirusak kakak. Udah nggak dipakai, rantainya lepas setengah, pas aku naik, bunyinya kretek-kretek. Dan kamu nggak pernah nahan aku sekalipun, ayah Xiao mau minta maaf sama kamu bisa maafin aku nggak? Luka kalau udah terjadi, nggak bisa diperbaiki lagi. Sekarang begini, demi nenek aja. Aku cuma nggak mau, nenek sedih lagi. Xiaonian, kamu kan di keluarga kita, pahlawan besar. Mama siapin dikit, telur kampung, semua peliharaan sendiri. Paling bagus buat badan, makasih, Ma. Xiaomo. Ini dari uang, pensiun yang ditabung. Uang yang kamu kasih, Kita simpan di buku tabungan. Rencananya semua buat cucu kecil. Pasang ini ke anak. orang itu seumur hidup. Cuma sekejap mata, keluarga yang rukun. Itu berkah paling besar.